Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, ya, meskipun di tengah wabah pembelajaran jarak jauh. Ya, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang besar ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Dan alhamdulillah ini merupakan pertemuan kita yang kedua, ya, melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, ya, masih pada pembelajaran yang pertama, ya, melanjutkan pelajaran yang pertama. Apa itu? Iman kepada Rasul, ya, iman kepada Rasul. Sebelumnya Bapak ingin mengulang pelajaran kita yang kemarin, ya, agar tidak lupa. Kemarin kita sudah ketahui, ya, apa itu iman. Ya, iman adalah pernyataan lisan, keyakinan hati, dan amalan anggota badan, ya. Jadi seseorang kalau ingin dikatakan sebagai seorang yang beriman, ya, dia harus menyatakan dengan lisannya. Belum cukup itu, ya. Belum cukup sampai di situ, dia juga harus meyakini di dalam hati. Kemudian dia harus mengamalkannya dengan anggota badan. Itu baru dikatakan sebagai seorang yang beriman, ya. Kemudian kita juga sudah mengetahui apa perbedaan antara nabi dan rasul, ya. Nabi dan rasul ya sama seperti kita, manusia, ya. Mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka berkeluarga, ya, punya istri, punya anak. Akan tetapi yang membedakan antara nabi dan rasul, ya, mereka menerima wahyu dari Allah, ya. Nah, perbedaan antara nabi dan rasul, kalau nabi ya artinya adalah pembawa berita. Artinya adalah pembawa berita, dan nabi membawa syariat nabi sebelumnya. Ya, jadi nabi membawa syariat nabi sebelumnya. Adapun rasul artinya adalah utusan. Ya, utusan. Sedangkan rasul membawa syariat yang baru. Ya, itu perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi membawa syariat sebelumnya, syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya, adapun rasul membawa syariat yang baru. Ya, itu perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian juga kita juga sudah mengetahui, ya, jumlah nabi dan rasul yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada berapa anak-anak? Ada 25 orang, ya. Ada 25 orang. Ya, itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bukan merupakan pembatasan. Artinya apa? Artinya di sana ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui jumlahnya. Ya, yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah hanya 25 orang saja. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin juga kita sudah mengetahui, ya, di antara 25 ada 5 yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya, sebagai ulul azmi, ya. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelima nabi ini, ya, dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ya, ulul azmi adalah, ya, nabi yang memiliki keteguhan hati, ya, memiliki kesabaran yang tinggi, ya.
itu ulul azmi. Ya, jadi pengorbanan mereka di dalam berdakwah, ya, di dalam menyerukan agama Allah sangat sangat tinggi. Semangat mereka sangat tinggi. Oleh karenanya Allah memberikan julukan kepada kelima nabi tersebut sebagai ulul azmi, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pembelajaran kita yang kemarin, ya. Ya, melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, ya. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ya, sebelumnya Bapak ingin tanya nih. Sebenarnya apa sih tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul kepada umat manusia? Nah, ini yang penting. Ya. Apa sih tujuannya Allah mengutus nabi dan rasul kepada umat manusia? Ya. Tujuannya adalah apa? Untuk la ilaha illallah, untuk mentauhidkan Allah, ya. Itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul kepada umat manusia, ya, adalah untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid. Ya. Mengapa? Karena tauhid merupakan keimanan yang hakiki. Ya, tauhid merupakan keimanan yang hakiki. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul kepada umat manusia dengan tujuan apa? Tauhid. Ya, ngomong-ngomong, tauhid itu apa sih? Nah, itu ya. Tauhid adalah hanya beribadah kepada Allah semata agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu yang namanya tauhid, ya. Kita mungkin sering dengar istilah tauhid gitu kan. Ya, tauhid itu artinya adalah beribadah hanya kepada Allah semata, ya. Tidak menyekutukan Allah. Untuk apa? Ya, agar kita memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itu tauhid, ya. Berarti tujuan Allah mengutus nabi dan rasul itu sangat agung, ya. Ya, akan kembali lagi kepada kita. Intinya agar kita memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Itu ya tujuannya anak-anakku sekalian. Kemudian kenapa sih, ya, nabi dan rasul itu berasal dari golongan manusia? Nah, ini pertanyaan juga, ya. Ya, Allah mengutus nabi dan rasul kenapa harus dari golongan manusia? Ya, di sana kan ada bangsa jin, ada bangsa malaikat, ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, kan gitu, ya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul dari golongan manusia. Nah, jawabannya adalah, ya, karena manusia adalah makhluk yang mampu menerima cobaan yang berat. Ya, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, karena kedudukan manusia sangat mulia. Ya, karena kedudukan manusia sangat mulia sehingga pantas untuk menjadi seorang khalifah, ya, pemimpin. Kemudian yang ketiga, ya, karena manusia akan lebih mudah menerima bimbingan dari sesama manusia, ya. Kalau nabi dan rasulnya manusia, ya, umatnya manusia kan akan lebih menerima bimbingan. Kemudian yang keempat, ya, kalau seandainya nabi dan rasul itu berasal dari golongan malaikat, ya maka akan sulit untuk berinteraksi, sulit untuk menjalin komunikasi, ya. Bagaimana nanti akan mengajarkan kita ini yang baik, ini yang buruk, ya. Bagaimana akan memberikan peringatan-peringatan, arahan-arahan gitu kan, ya. Ya, sulit. Oleh karenanya
Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya dan kebijaksanaannya mengutus nabi dan rasul berasal dari golongan kita sendiri, yaitu golongan manusia ya. Ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, wajib kita syukuri anak-anakku sekalian. Kemudian apa sih bedanya nabi dan rasul dengan kita ya? Tadi kan kita sudah ketahui bahwasanya nabi dan rasul itu ya sama-sama manusia juga, sama seperti kita ya, sama-sama makan, minum, tidur ya, istirahat. Kemudian mereka juga berkeluarga, punya istri, punya anak ya. Akan tetapi ada yang membedakan antara nabi dan rasul dengan kita. Ya. Apa perbedaannya? Ya. Perbedaannya adalah mereka itu menerima wahyu. Mereka menerima wahyu. Ya, sedangkan kita tidak. Ya, itu bedanya. Kemudian, apalagi sih perbedaannya antara nabi dan rasul dengan kita? Ya, mereka itu adalah maksum. Apa maksum? Maksum itu terjaga. Ya, terjaga dari apa? Dari kemaksiatan. Ya, jadi mereka itu terjaga dari kemaksiatan. Kemudian perbedaannya lagi ya, mereka dikubur di tempat mereka meninggal. Ya, jadi tatkala nabi dan rasul itu wafat, ya, mereka itu dikubur di tempat mereka meninggal. Yaitu kekhususan bagi nabi dan rasul. Kemudian ya, perbedaannya lagi adalah bumi tidak akan memakan jasad mereka. Nah, itu keutamaan yang diberikan oleh nabi dan rasul yang tidak diberikan kepada kita ya. Bumi itu nggak akan memakan jasad para nabi dan rasul ya. Kemudian perbedaannya lagi antara nabi dan rasul dengan kita ya adalah mereka itu mempunyai 4 sifat utama. Ya, mereka punya 4 sifat utama yang pasti dimiliki oleh para nabi dan rasul. Yang pertama adalah siddiq. Apa itu? Jujur. Kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Ya, yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Kemudian yang keempat adalah fatonah, yaitu cerdas dan pintar. Nah, keempat ini adalah sifat utamanya para nabi dan rasul ya. Mereka nggak mungkin berbohong ya. Mereka pasti dapat dipercaya dan mereka akan menyampaikan apa yang menjadi kewajiban ya para nabi dan rasul, yaitu memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira kepada umat mereka. Ya, yang terakhir mereka memiliki sifat cerdas dan pintar ya, karena mustahil nabi dan rasul tidak memiliki kecerdasan dan kepintaran. Itulah ya perbedaan antara nabi dan rasul dengan kita. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ya, tentunya akan ada ya umat yang menerima dan ada juga umat yang menolak. Ya, itu pasti. Itu sudah sunnatullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ya memberikan bukti-bukti. Ya, bukti-bukti kenabian. Untuk apa? Untuk membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Ya, sehingga umat itu percaya dan kembali ke jalan yang lurus dan benar. Ya, itu ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukti-bukti kenabian. Apa saja? Di antara bukti-bukti kenabian adalah ya Allah memberikan tanda-tanda baik tertulis maupun alami. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ya seperti contohnya yang tertulis itu kitab-kitab. Ya, Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi. Ya, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ya ada Al-Qur'an, yaitu sebagai bukti bahwasannya ya penerima kitab tersebut adalah benar-benar nabi. Nah, seperti itu. Kemudian Allah juga menurunkan tanda-tanda yang alami, ya yang alami. Contohnya seperti tanda yang Allah berikan di punggungnya Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kerasulan. Nah, itu tanda yang alami ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ya dari kecil sudah diberikan tanda di punggungnya ya yang
mana semua orang yang beriman akan tahu bahwasanya di punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tanda kenabiannya, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebagai bukti atas kenabian dan kerasulan mereka, ya, seperti itu. Kemudian di antara bukti-bukti kenabian yang lain, ya, adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan firman-Nya, memberikan petunjuk kepada nabi sebelumnya, ya, sehingga nabi sebelumnya akan memberitakan, ya, bahwasanya akan ada nabi lagi setelahnya. Nah, itu adalah bukti-bukti kenabian juga, ya. Jadi kenabiannya itu disebutkan oleh nabi sebelumnya, ya. Seperti ketika sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad diutus, ya, Nabi Isa sudah jauh-jauh hari memberikan petunjuk kepada umatnya, nanti setelahku akan ada nabi, ya, nabi akhir zaman, namanya Muhammad, ya, namanya Ahmad, ya, seperti itu. Itu namanya bukti-bukti kenabian, ya, disebutkan oleh nabi sebelumnya. Kemudian di antara bukti-bukti kenabian juga adalah adanya mukjizat. Nah, ini juga penting, ya. Yang namanya nabi, yang namanya rasul, ya, pasti memiliki mukjizat, ya, untuk membuktikan kenabian mereka. Oleh karenanya Allah memberikan mukjizat khusus yang hanya bisa dilakukan oleh nabi dan rasul. Itu, ya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan mukjizat tersebut. Kemudian di antara bukti-bukti kenabian juga adalah adanya pertolongan dan kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para nabi dan rasul, ya, agar mereka bisa berdakwah kepada umatnya, ya. Tentunya pasti di sana akan ada perlawanan, pertentangan, ya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada mereka, Allah memberikan pertolongan, itu, ya, sehingga mereka akan dibenarkan, ya, kenabian mereka akan dibenarkan. Ya, beda dengan nabi palsu, ya. Di zaman sekarang ini banyak sekali nabi-nabi palsu, pura-pura jadi nabi, ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya nasib mereka tidak ditolong oleh Allah, ya. Ya, karena mereka nabi palsu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolong mereka. Baik anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itulah tadi pembelajaran kita, ya. Meskipun singkat, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahannya, ya. Sering-sering kita murojaah, sering-sering kita baca bukunya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan, kelancaran, ya. Meskipun pembelajaran jarak jauh, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan ilmunya kepada kita semua. Ya, mungkin itu pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.